Suatu hari saudara, saya tanya kepada Papa di surga, saya akan bicara tentang seks di bagian ini. Karena di antara masalah ekonomi dan seks, maka seks yang jadi senjata utama iblis merusak pernikahan kita. Nah, suatu hari saya tanya gini, Papa beri saya satu ayat saja yang mewakili seluruh pernikahan dalam masalah rumah tangga dan supaya aman. Saya itu orangnya praktis, saya nggak mau bertele-tele, banyak ayat tidak, saya minta satu ayat, saya tunggu Roh Kudus, saya baca Alkitab, saya cari-cari, ternyata Papa menunjukkan Kejadian 2. Aduh, itu ayat luar biasa yang menolong untuk kita aman pernikahan kita. Ayat 22, Kejadian 2 ayat 22. Nah, bagi pengantin baru ayat ini belum berlaku. Ini untuk pengantin yang sudah 3 tahun ke atas. Ya, yang baru-baru senyum saja dulu. Nanti pakai di tahun-tahun berikut. Oh, ayat 23 bukan 22, saya salah. 23. Coba lihat 23. Maaf, Kejadian 2 23. Lalu berkatalah manusia itu. Sekarang saya minta peragakan dengan intonasi yang benar kata atau kalimat yang Adam ucapkan, inilah dia. Itu nadanya bagaimana? Intonasinya bagaimana? Kalau ada orang berkata inilah dia, sukacita, betul Pak Wakari. Apa lagi yang lain? Apa? Ayo, surprise. Apalagi? Kaget, betul. Apalagi? Semangat. Ayo, lagi. Kaget. Apa tadi pertama? Sukacita. Iya. Kaget, semangat. Apalagi? Bingung, bukan? Kagum. Iya. Oh, bingung, bukan bingung. Oke. Kagum. Oke. Apalagi? Ayo. Apa? Antusias. Betul. Nah, saudara dilihat. Nggak mungkin ada orang berkata kalimat ini, inilah dia. Nggak enak sekali itu. Apa itu? Inilah dia. Betul? Oke, kita lihat fakta ini. Mengapa Adam langsung surprise, langsung sukacita, langsung semangat, langsung antusias? Karena selama dia hidup nggak pernah ketemu perempuan. Cuma ketemunya mbak, huk, apalagi. Loh ya atau tidak? Kan dia cuma sendiri waktu itu. Nah, hebatnya Tuhan. Waktu istrinya Adam dibuat oleh Papa, Adam diapakan? Salah. Tidur nyenyak. Nyenyaknya ucapkan. Oh. Oke, coba lihat ayat yang ke 21. Maaf, 21 lihat. Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Itu nyenyaknya sering dilupakan. Karena kalau cuma tidur matanya bisa melek sebelah. Dan waktu Tuhan bentuk Hawa, dia komentar, hidungnya kurang mancung Tuhan. Oh, itu lehernya kok begitu Tuhan. Aduh, itu matanya Tuhan. Oh, itu lututnya. Semuanya dikomentari. Maka terus tidur nyenyak, berarti matanya merem dua-dua. Bahasa Jawa bilang turusak. Ini orang Jawa. Nah, kalau saya pakai istilah kesehatan, kedokteran tadi Pak Pendeta Wakari nyebut itu dioperasi. Bayangkan ini nggak boleh bius lokal, saudara, karena operasi tulang rusuk. Bayangkan kalau bius lokal Adam bisa kejet-kejet itu, kesakitan luar biasa. Nah, begitu dia bangun dari tidur, kembali ayat 23. Begitu Adam bangun dari tidur, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Ada ayat 22-nya. Maka Hawa tahu ada di sampingnya. Maka itu dia surprise. Inilah dia. Nah, begini. Inilah ayat satu-satunya di Alkitab yang memberi tolok ukur rumah tangga kita masih aman atau tidak. Jadi begini para istri, besok bangunlah agak siang daripada suamimu. Suami harus bangun duluan. Maka itu suami-suami jujur ya, tolong para gembala cek ini jemaat. Waktu kita sebagai suami bangun, saudara, melek pertama, apa reaksi kita lihat seonggok daging masih tergeletak di sini? Ngerti logikanya ini? Apa, jujur, apa reaksi kita? Kalau begitu kita melek, gini gemuknya, awas.
saudara sedang bermasalah. Tolong istri-istri, kalau suami saudari minta engkau kurus terus, suami itu laporkan saya. Saya akan minta 3 hal kepada surga. 1, buat dia yang melahirkan. Loh, dengar suami, hormon kita dengan hormon istri, hormon laki dan hormon perempuan itu beda. Hormon perempuan itu melarnya cepat, hormon laki itu melarnya pelan. Apalagi kalau istri sudah pernah melahirkan, kembali langsing itu susah. Maka itu kalau ada suami kejam, malu kalau jalan dengan istri yang gemuk, bertobat engkau dalam nama Yesus. Awas ya. Maka itu kalau suami ingin istrinya langsing terus, saya berdoa supaya engkau yang hamil tahu rasa. Doa saya kedua adalah supaya saudara yang tahu rasa mempunyai anak itu seperti apa. Doa yang ketiga, saya akan jemur sampai kering laki-laki itu supaya tahu rasa. Sungguh jangan menyuruh istri kita gemuk, kurus terus. Baca baik-baik nanti, saya nggak ada waktu. Mazmur 128 itu tentang keluarga bahagia. Dikatakan istrimu, 128 kita Mazmur cuma 6 ayat saja dibaca di rumah. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Lah pohon anggur subur kan gemuk. Katakan amin, cepat. Jadi jangan salah dengan firman Tuhan. Ayo yang gemuk tepuk tangan sekarang. Woi, luar biasa. Dengar ya suami-suami bertobat kamu. Iya, jadi begini itu saudara. Kalau kita bangun sebagai suami, apa reaksi kita? Awas berkata, kok tetap istri tetangga lebih cantik daripada orang ini ya? Awas ngomong begitu. Jadi ayat 23 Kejadian 2 nggak bisa kita tipu. Begitu kita melek, apa reaksi kita pada istri kita? Amin. Suami jujur ya. Loh, jujur ya besok. Awas waktu bangun ngapain? Saudara masih kagum nggak pada istri yang Tuhan berikan? Oke, 1 Korintus 7 tentang seks sekarang. Saya ingin rekan-rekan gembala jangan segan-segan bicara tentang seks dalam keluarga. Di mimbar gereja jangan merasa terganggu karena Alkitab ini jujur saudara. 1 Korintus 7 mulai ayat yang ketiga. Saudara lihat topik pasal 7 dari ayat pertama. Apa topiknya? Tentang perkawinan. Ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ada yang bawa terjemahan bahasa Inggris New Living Translation? Ada nggak? Ada? Pak Indra nggak punya? Saudara cari di New Living Translation. Ini bicara tentang seks, ditulis tentang seks. Luar biasa ayat itu. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi kata hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ini masalah tempat tidur. Nah yang menarik saudara perhatikan, di ayat 3 suami disebut duluan, tapi di ayat 4 siapa disebut duluan? Nah ini ada rahasia di dalamnya. Saya kagum kepada Bapa di surga. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, seks itu kudus, amin kan? Seks itu mulia, seks itu indah. Kalau itu untuk suami istri. Tapi seks jadi bom atom yang lebih ngeri daripada yang pernah dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki ketika dipakai untuk yang bukan suami istri. Katakan amin lagi saya. Nah ini bicara tentang suami istri. Sebab seks itu Papa yang menciptakan. Dan itu indah, itu kudus, itu mulia. Jangan saudara pernah ragu-ragu mengatakan seks itu indah, kudus, mulia kalau untuk suami istri. Jadi begini,
setelah kita menikah, itu kurang ajarnya setan. Setelah kita menikah, keinginan seks itu nggak pernah selalu bersama-sama antara suami istri, selalu beda. Ya, misalnya hari ini suami siap, tapi istri tidak. Nanti lain kali berikut kebalikan, istri siap, suami tidak. Nah, kurang ajarnya setan. Kalau pacaran kok siap bareng-bareng, itu yang kurang ajar. Ngerti nggak kalimat ini? Kita harus tahu itu. Maka itu dengar yang pacaran, ingat tadi Kejadian 1:28, jangan dilanggar. 1 Korintus 7 itu memberikan aturan. Yang tidak siap harus jujur kepada yang siap, kenapa tidak siap. Setelah yang siap tahu bahwa pasangannya tidak siap karena A, B, C misalnya, maka yang siap akan menolong yang tidak siap untuk sama-sama siap. Ngerti nggak maksud itu? Hendaklah suami memenuhi kewajibannya dan istri kepada suaminya. Lalu ayat 4. Nah, untuk ayat 4, ingat, begitu kita menikah, tubuh suami bukan miliknya sendiri, tapi miliknya siapa tadi? Istrinya. Jadi artinya, kalau istrinya perlu, suami belum siap, tidak boleh membantah. Begitu pula tubuh istri, itu milik suaminya, bukan milik dia. Maka kalau suaminya siap, dia nggak siap, dia nggak boleh membantah. Saya akan uraikan perbedaan penyebutan. Kenapa ayat 3 suami dulu, ayat 4 istri dulu? Ini hebat sekali. Ayat 3 itu bicara tanggung jawab secara umum, tetap kepala. Jadi suami harus bertanggung jawab. Tapi ayat 4, saudara, ini yang Tuhan minta harus hati-hati. Iblis suka ngintip di pernikahan, di rumah tangga kita. Maaf, jangan tersinggung. Tuhan menciptakan naluri seks pria dan wanita itu beda. Sangat beda. Kalau saya pakai istilah, laki-laki itu kuda, perempuan itu kubu. Ngerti? Saudara tahu sikap kuda? Luar biasa. Kasarnya minta ampun. Kalau kubu itu halus. Nah, di dalam naluri seks, yang disebut laki-laki itu cepat untuk terangsang. Kalau perempuan tidak. Maka itu bedakan. Laki-laki melihat perempuan, nggak usah bilang telanjang. Kainnya kurang saja, itu mata sudah segitiga. Itu laki-laki. Belum telanjang itu perempuan. Tapi kalau perempuan lihat laki telanjang, takut. Itu fakta. Betul tidak? Saya tidak tahu kenapa Tuhan ciptakan beda itu. Saya nggak tahu, tanya dia sendiri kalau yang ingin tahu. Maka itu di dalam masalah tempat tidur, korban terbesar itu pasti istri. Dengar suami, kita nggak boleh egois. Maaf, saya berkata apa adanya. Maka itu kenapa kebanyakan pelacur pasti perempuan, bukan laki-laki. Walaupun zaman sekarang zaman gila, pelacur laki-laki sudah banyak juga sekarang ini. Karena begini, maaf ya saya ngomongnya. Seorang laki-laki mencapai puncak atau orgasme atau klimaks itu rata-rata sehari hanya bisa sekali. Tapi kalau perempuan bisa lebih dari 2-3 kali. Itu bedanya. Maka itu mengapa Tuhan membenci perceraian atau poligami. Karena nggak mungkin secara normal, nggak normal juga banyak. Laki-laki itu nggak bisa tiap hari melakukan hubungan itu. Karena perlu pemulihan. Maka itu setan kurang ajar. Lihat banyak dijual obat kuat di mana-mana. Saya minta laki-laki yang sudah umurnya cukup, nggak usah aneh-aneh, sudah terimalah apa adanya. Awas aneh-aneh laki-laki itu ya. Kalau sudah umur gitu ya sudah. Nah, korbannya kenapa mesti istri? Karena suami sudah puas dulu, sudah selesai. Istri belum apa-apa. Maka itu ayat ini luar biasa.
Papa ngatur itu hebat. Lanjut ayat 5 dulu sebelum saya pindah ke ayat lain. Ayat 5 coba lihat. Ini penting. Janganlah kamu saling menjauhi dalam masalah seks maksudnya. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ini loh masalahnya, kunyuk jelek bajingan satu itu. Siapa dia? Iblis. Supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Kalimat kunci, perhatikan. Kalimat dengan persetujuan bersama, garis bawahi ayat itu. Jadi suami istri untuk apa saja, belanja contohnya, seks, didik anak, bicara apa saja, harus ada persetujuan bersama. Untuk apa saja, saya mulai dengan uang dulu, sesuai dengan gaji masing-masing. Misalnya begini, kan suami istri kalau belanja nggak tentu barengan, bukan? Nah, buat plafon batasan, misalnya belanja dia di bawah 150.000, misalnya gaji berapa saya nggak tahu, ini contoh kecil saja, tidak perlu saling tahu. Tapi 151.000 harus telepon atau tanya dulu, boleh tidak, supaya itu nggak jadi masalah. Berapa kali rumah tangga bermasalah karena satu terlalu banyak belanja. Satu kali ada seorang satpam di satu mall di Jakarta. Satpam itu baru bekerja di mall itu. Ya. Setelah mulai kerja, dia tuh melihat setiap weekend pasti dia lihat sepasang kakek nenek, opa oma jalan bergandengan, dan tangan opa gandeng tangan oma, mesra sekali. Lama-lama satpam ini nggak tahan melihat adegan yang begitu mesra. Suatu hari setelah sekian bulan, dia cegat kakek nenek ini, minta waktu sebentar. Dengan cerita yang menggebu-gebu, si satpam berkata, saya kagum dengan bapak ibu, sudah tua-tua begitu mesra, gandengan terus. Si opa jawab, ini nggak mesra pak, istri saya tukang belanja, tangannya saya pegang kuat-kuat. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Maka itu untuk apa saja harus ada apa tadi? Persetujuan bersama. Catat itu baik-baik. Termasuk mendidik anak, harus tahu mana aturannya, siapa yang harus ngomong. Semuanya. Oh, kalau pernikahan ada firman ini, setan gak bisa masuk ke keluarga kita. Amin. Karena gak ada yang saling menyalahkan. Termasuk masalah tempat tidur. Oke, Ibrani 13 ayat 4. Ayo kita lihat. Saya kagum pada ayat ini, saudara. Ternyata satu-satunya pemerintahan di seluruh dunia yang membuat sensus tempat tidur adalah pemerintahan surga. Katakan amin. Kira-kira kalau bupati saudara, wali kota saudara, gubernur saudara membuat sensus tempat tidur, saudara tersinggung tidak? Nganggur itu apa? Surga membuat sensus tempat tidur pernikahan kita. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saya ajak saudara melihat perjanjian lama. Saya tanya, siapa ingat di perjanjian lama tiap kali Yahweh hadir di suatu tempat, dia ngomongnya apa? Tempat ini? Loh, masa lupa? Tiap kali dia hadir. Di zaman Daud, zaman Musa, zaman Abraham, zaman Yosua, zaman nabi-nabi, tiap kali Yahweh Tuhan hadir, dia pesan apa? Tempat ini kudus. Nah, logika itu yang kita pakai untuk ayat 4 Ibrani 13. Kalau papa minta satu-satunya tempat di seluruh hidup kita, bukan dapur, bukan kamar mandi, bukan ruang tamu, bukan halaman kebun depan, kebun belakang. Dia cuma minta satu, tempat tidurmu harus jangan cemar, jangan najis. Tempat itu artinya kudus. Berarti dia ngapain? Nah, ini yang saya kaget. Hah?
Jadi raja segala raja, pencipta alam semesta, tahtanya di dunia bukan di mimbar gereja, tapi di tempat tidur kita suami istri. Katakan amin. Lalu logika anak-anak muncul di benak saya. Ngapain Tuhan di tempat tidur suami istri? Apa surga kurang rame sehingga dia milih tempat tidur kita? Tapi ini dahsyat. Cari anak-anak, dengarkan. Ketika kita di rumah, dengar ya, ketika kita ada di kamar, suami istri, papa mama, dan anak-anak punya tempat tidur sendiri, punya kamar sendiri. Anak-anak ngapain? Kalau mereka tahu kita dua ada di kamar, langsung masuk dan main di tempat tidur. Mengapa sejak zaman dulu sampai zaman kapanpun anak-anak selalu suka di tempat tidur ayah ibu? Main di situ. Biasanya ibu-ibu yang cerewet. Aduh, ini spray baru mama cuci nih, kamu kotorin lagi. Nah gitu biasanya. Tapi dengar saudara, suatu hari kita dua lagi bermasalah, nggak ribut, nggak usah ribut. Ingat, anak-anak takut naik ke situ. Tempat tidur kita jadi sepi. Saya pernah buat penelitian itu. Ternyata anak-anak tahu ada Yesus atau ada setan di tempat tidur papa mama. Itu anak-anak. Kalau papa mamanya aman, berdamai, ada surga. Anak-anak suka main di situ. Tapi begitu kita bermasalah, setan yang menempati. Ternyata tempat tidur juga itu luar biasa. Dengar, siapa pernah lagi diam-diaman suami istri? Tempat tidur kita musuhi. Betul enggak? Alasan panas, tidurnya pindah ke kamar lain. Ayo ngaku ya atau tidak? Padahal tempat tidurnya enggak salah. Kalau rumahnya kecil, cuma tipe 36 atau tipe 21, enggak ada kamar lain, ya terpaksa satu tempat tidur. Tapi yang satu pura-pura tidur duluan. Ayo, pernah ngalami itu? Yang tertawa pasti pernah. Kenapa pura-pura tidur duluan? Malas diajak ngomong. Akhirnya nggak ada kamar lain. Yang suami ngadep utara, istri ngadep selatan, cuma ketemu pantatnya saja. Nggak ada bicara. Tempat tidur ternyata menjadi value. Tahu kata value ya? Nilai dari pernikahan kita. 2 minggu terakhir, apa yang saudara bahas di tempat tidur sebelum tidur? Keluarga yang mata duitan, saudara. Belum rebah, baru duduk sudah ngomong saldo. Itu keluarga mata duitan. Duit yang dibicarakan sampai gak ada waktu. Nah, keluarga saudara, keluarga apa? Itu tergantung diskusi kita berdua di tempat tidur. Diskusi tentang apa? Maka itu tempat tidur ini luar biasa. Jaga itu. Maka itu jangan izinkan setan mengotori tempat tidur kita. Katakan amin. Sebab si jahat terus kita usir keluar. Dan itulah tempat tidur. Maka itu kenapa orang kerja sukses atau tidak, seorang anak atau lebih, berapa anak sukses atau tidak, dengar, semua dimulai di tempat tidur. Kok bisa? Siapa pernah ngalami? Maaf ya saya ngomong apa adanya. Kalau kita berdua nggak beres di tempat tidur, keluar kamar dari pintu kita buka, itu anak-anak kita lagi main di ruang tamu, kita bentak, minggir! Anak kaget. Lu suruh kemana? Ini rumah kami. Ayo, ya atau tidak? Nah, kalau kita nggak beres tempat tidur, pembantu pun nggak salah jadi salah. Kita ke kantor jadi masalah lagi. Semua orang kita marahin kita ketemu. Jawab ya atau tidak? Kalau di tempat tidur nggak beres, anak-anak gelisah di rumah. Saya pernah buat penelitian. Sukacita orang Kristen sampai hari ini masih 90% lebih ditentukan punya duit atau tidak. Berapa banyak diantara kita bersukacita karena lagi duitnya banyak. Sampai anjing pun bisa tahu. Serius, saya pernah buat penelitian. Jadi kalau saudara punya anjing akan tahu. Anjing itu paling sensitif bukan?
Dia tahu ini motornya nyonya atau motornya bos. Kalau pulang atau mobil, suaranya tahu tidak? Oke. Begitu dia dengar dia ngelirik, mata kupingnya berdiri. Oh, nyonya pulang. Dia diam dulu, dia lagi tiduran. Dia pasang kuping baik-baik. Begitu dia dengar suara siul-siul, nyanyi-nyanyi, buka pintu baik-baik, anjing tahu lagi punya duit itu. Maka dia tetap tidur di situ, nggak akan pindah. Kalau nyonyanya pulang, bosnya pulang, juder, ada apa ini? Anjing tahu lagi nggak punya duit. Dia langsung meloyor cari bawah kolong meja, langsung ditendang juga. Cek ya, nanti cek baik-baik. Anak-anak juga tahu kapan papa mamanya punya duit. Kalau pulang ke rumah anak-anak lagi belajar, lagi main, mama papa nyanyi-nyanyi, oh lagi punya duit. Bertobat, jangan tertawa, bertobat. Berarti sukacita kita bukan karena pengampunan dari Tuhan Yesus. Sukacita kita karena jumlah uang, itu salah besar. Maka itu anak-anak boleh sekolah yang paling mahal, cari sekolah terhebat di Medan. Nggak bisa ke Medan, nggak mau kurang bagus Singapura, Amerika, silakan. Yang menentukan adalah ayah ibu. Kalau hampir tiap hari, tiap malam mereka dengar ayah ibunya bertengkar, berkelahi, mau di sekolah yang paling mahal pun anakmu tetap goblok, tahu tidak? Loh ya, jawabnya atau tidak? Karena tegang terus pikirannya, takut kalau papa mamanya cerai. Maka itu tempat tidur kita harus kita jaga, saudara. Karena ada takhta surga, ada raja segala raja di situ. Sehingga setan tidak punya hak untuk merusak. Oke, Efesus 4 ayat 25. Ayo cepat-cepat. Saya harap nggak ada yang lapar, bukan? Kan ini masih bulan puasa. Nggak puasa, awas. Belum lama saya dapat bukan broadcast dalam BBM karena tulisannya hitam. Saya marah pada teman saya itu. Dia nulis begini, tolong siapa yang pernah tahu tempat spuring dan balancing yang paling bagus? Karena selama bulan puasa ini mobil saya aneh. Tiap kali lewat depan rumah makan Padang pasti belok ke kiri. Saya telepon dia, kurang ajar kamu, pikir kamu tanya beneran. Ya nggak ngerti, nggak apa-apa, sudah biarin saja. Betul, saya marah dia, saya telepon, saya pikir kamu bener cari tempat bengkel itu. Oke ya, jadi bulan puasa jangan sibuk masalah makan. Yang penting makanan sudah ada di belakang, saya tahu itu jadi datang di sana. Oke, lihat ini. Karena itu buanglah apa? Nah, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah, inilah ayat yang saya pakai. Pokoknya semua firman yang ada kata sesama anggota, maka saya akui ini untuk suami istri. Karena kita adalah sesama anggota. Kan anggota tubuh dan kepala bukan jadi satu. Nah, saudara dengar. Ada banyak hal yang bisa menyakiti kita. Tapi suami istri hanya ada satu yang bisa sangat-sangat menyakiti kita. Kalau suami mendustai istri atau istri mendustai suami, jawab ya atau tidak. Itu sakit sudah. Maka itu firman berkata, buanglah dusta. Berkatalah benar suami istri. Supaya enggak melukai. Setuju? Ini firman luar biasa. Saya menggunakan terminologi bahasa Indonesia. Ternyata suami istri itu berdusta pasti kalau ada dosa. Ya atau tidak? Jadi kapan kita berdusta suami istri? Ya kalau ada dosa di antara kita. Buang. Berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Nah, saya dapat ilustrasi bagus dari Roh Kudus. Begini, gerak refleks dalam tubuh kita. Di antara semua syaraf, saya paling kagum syaraf refleks. Bisa bayangkan kalau orang itu nggak punya syaraf refleks, bagaimana? Celaka banyak dia. Nah, suami istri ingat. Saudara, saya ingat ada penyakit ketika syaraf di tubuh tidak tunduk di syaraf pusat.
Itu namanya sakit apa? Yang goyang. Parkinson. Nah, kalau ada suami istri hidupnya melanggar hukum Tuhan, istri nggak tunduk pada suami, itu namanya keluarga Parkinson. Istri maunya sendiri terus, nggak mau diatur oleh saraf pusat ini, itu Parkinson. Bahasa Jawa dulu buyuten, orang Jawa bilang dulu. Ya saya nggak tahu bahasa Bataknya apa, bahasa Hokianya apa saya tidak tahu, nanti cari. Nah, saraf refleks itu luar biasa, saudara. Saya kagum. Enggak 1 detik, enggak setengah detik, spontan. Coba, kalau kita lagi nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, terus ujung ibu jari kaki kita nyentuh bara api, mata tidak lihat. Kenapa bisa langsung ditarik? Karena refleks. Jadi begitu ujung ibu jari kaki nyentuh api, langsung panas, diolah, tarik gitu. Wah, terus itu setengah detik aja nggak ada, cepat sekali. Nah, inilah dusta. Ketika berita di ujung kaki ada api, itu melewati berapa bagian tubuh? Dari ujung ibu jari kaki, melewati ruas jari, melewati telapak kaki, melewati tumit, mata kaki, betis, lutut, paha, pinggul, pinggang, pundak, leher, baru ke saraf pusat. Nah, bayangkan kalau ada yang dusta dalam anggota tubuh. Misalnya sampai di lutut, lututnya dusta, nggak ada api, bohong. Maka perintahnya akan balik, nggak sampai ke kepala. Jadi apa? Sate jempol. Betul nggak? Ibu jarinya matang di situ. Karena ada dusta dalam pernikahan, rusak rumah tangga itu. Dan ingat, korbannya selalu anak-anak. Nah, ilustrasi berikut. Tiba-tiba Tuhan ngomong, bayangkan kalau ada saraf Jawa. Tahu nggak saraf Jawa? Nggak tahu. Orang Jawa itu gimana? Lembut, betul nggak? Jadi begitu nginjak api, panas. Oh, panas. Terus jalan pelan-pelan, pelan-pelan sampai ke atas. Ada apa? Panas. Oh, panas. Iya. Terus diolah. Oh iya, turun. Tarik, goblok, jangan lama-lama. Pak Wahidin ilustrasi. Saudara, saya sudah dipakai Tuhan untuk menolong banyak pernikahan termasuk yang bukan Kristen, hanya dengan bicara tentang kepala dengan tubuh. Kepala dengan tubuh. Semua orang ngerti hukum itu. Itu saya kagum. Maka itu firman bisa diterima oleh siapapun juga. 26, cepat. Pasti nggak dingin masakannya karena nasi kotak. Saya tahu diri yang dibawa kotak-kotak semua dalam kantong kresek. Siapa itu panitia yang nyediain duit ini? Baca nggak pakai rapat-rapat ada. Ya. Apabila kamu menjadi marah, ini masih suami istri, janganlah kamu apa? Berbuat dosa. Nah, aneh. Buat saya kata marah saja sudah dosa atau belum? Sudah. Tapi surga memberi kriteria marah tanpa dosa. Itu bukan nilai marahnya, besar kecil marahnya, tapi waktunya. Jadi kalau dari pagi sampai sore mau marah-marahlah. Tapi begitu matahari itu benar, langsung berdamai. Nah, saya cari ini marah model apa dan siapa yang boleh marah seperti ini. Ternyata ini untuk suami istri, saudara. Saya punya 2 bukti ini untuk suami istri. Bukti yang pertama ayat 25 tadi. Suami istri nggak boleh berdusta. Kalau nggak boleh dusta, tentu nggak boleh marah. Bukti kedua, saya pakai terjemahan masa lalu. Kalau matahari terbenam, zaman itu nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Jadi waktunya orang kemana kalau matahari terbenam? Tidur, pulang dan tidur. Nah, suami istri tidak boleh sambil marah naik ke takhta Tuhan. Di mana takhta Tuhan tadi? Tempat tidur. Harus berdamai. Maka saya mendapatkan jawaban, yang boleh marah hanya suami istri.
yang belum menikah nggak boleh marah. Kalau saudara ingin marah, menikah dulu. Dan ini ayatnya. Dan yang ngerti bahasa perjanjian baru itu bahasa Yunani, saya tanya tensesnya present continuous tense. Artinya berulang terus menerus. Lalu saya gabungkan dengan psikologi. Psikologi itu menulis orang marah yang tidak keluar itu sakit ke dalam. Ya, Inggrisnya gitu. Jadi papa kita luar biasa. Kurang enak apa jadi suami istri. Marahlah dari pagi sampai sore. Ributlah sudah. Begitu matahari terbenam, ampuni ya, aduh maaf aku betul minta maaf. Peluk-pelukan lagi, wah sudah lagi tuh, udah naik ke tatuan, mau apa saja lakukan. Begitu bangun pagi, mau apa sekarang kamu? Terus kenapa itu kemarin? Lanjutkan sampai sore saudara. Begitu terbenam, aduh ampuni aku bertobat, aku minta bertobat. Ini bukan sinetron, tapi ini firman Tuhan. Maka tuh saya kagum pada ayat ini. Pokoknya matahari terbenam, damai. Besok lanjut silakan. Lalu saya tanya, lalu sampai kapan ini Tuhan? Sampai kamu bosan marah? Ya sudah. Amin. Maka itu jangan sebelum matahari terbenam belum padam amarah. Itu dosa besar saudara. Ayat 27. Apa yang terjadi kalau kita naik ke takhta Tuhan sambil marah? Nah ini dia. Kunyuk itu lagi muncul. Jangan beri kesempatan pada iblis. Nah balik kedua ayat di atas. Kapan rumah tangga memberi kesempatan pada iblis? Kalau ada dusta dan ada marah yang tidak pernah selesai. Sudah lewat berapa kali matahari terbenam. Saya menemukan dalam logika anak-anak. Setan itu, ini gak ada ayatnya, gak usah dicari. Setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Jadi misalnya kemarin sore kita belum berdamai suami istri. Berarti tadi pagi bangun kita sudah memberi apa? Kesempatan pada iblis. Nah dalam semalam setan itu sudah bercicit, nggak cuma beranak. Ngerti maksud saya? Ini logika anak kecil saja. Bayangkan kalau satu kali matahari terbenam saja setan sudah sekurang ajar itu. Apalagi rumah tangga sudah berpuluh kali matahari terbenam belum damai. Wih itu setannya di mana-mana itu dalam rumah tangga itu. Lagi sekali, siapa yang jadi korban? Anak-anak. Saya kan akhiri dengan konsep ini. Anak-anak itu tidak perlu barang yang banyak, makanan yang enak, hidup yang mewah. Tidak. Anak-anak itu hanya butuh satu hal saja. Surga di rumah papa mamaku. Jawab ya atau tidak? Anak-anak cuma butuh surga, nggak macam-macam, saudara. Apa yang terjadi kalau anak-anak tidak menemukan surga di rumah orang tuanya? Maka jalanan tempat mereka mencari surga, terminal, pelabuhan. Ya atau tidak? Jawab ini. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak itu kalau mereka mencari surga di jalanan? Setan yang mereka akan merebut mereka. Maka ingat sesi pertama tadi, siapa sumbernya masyarakat? Orang tua. Saya mau uraikan kata ini. Bahasa Inggris punya dua kata bagus, Indonesia sulit diterjemahkan. A house dan a home. Betul? Kita semua ngerti walaupun kita semua nggak bisa bahasa Inggris. Tidak semua kita bisa bahasa Inggris. A house itu gedung fisik. Itu bisa dibangun dengan uang. Panggil arsitek untuk gambar. Tapi a home bisa dibangun dengan uang tidak? Kenapa? Kenapa a home gak bisa dibangun dengan uang? Karena a home itu suasana, bukan rumah fisik. Nah semua anak lebih mengutamakan a home daripada a house.
Betul? Dari mana saya bisa tahu? Tahun berapa saya lupa, 90-an saya menemukan kata ini. Kemana saja saya pergi, di tempat-tempat pesta, anak-anak pasti punya kata sakti, walaupun pesta belum selesai. Dan kalau kata sakti itu diucapkan oleh anak-anak, orang tua harus tunduk pada si kecil. Kata apa? Pulang. Pulang, Mak, pulang. Bujuklah sampai berbusa mulut kita. Pulang. Pulang pokoknya. Nah, saudara, saya itu meneliti apa dibalik kata pulang ini. Logikanya, begitu sampai rumah mereka tidur. Betul toh? Karena kan capek. Ternyata faktanya di rumah tidur enggak? Enggak. Buka baju terus main. Mamanya yang masih doyan pesta marah. Kenapa tidak minta pulang kalau begini? Loh, sudah. Karena mamanya yang suka pesta ke situ. Walaupun ada banyak gula-gula, makanan, lampu, balon, musik yang meriah, mau ada badut 1000 sekalipun. Kalau anak bilang pulang, kalah kita. Nah, dari kata pulang, saya ketemu Lukas 15. Betul? Pulang, anakku pulang. Anak terhilang itu loh. Lalu saya ingat 2 penginjil besar dunia. Satu sudah meninggal, namanya John Sung. 2 masih hidup, Billy Graham. Minggu lalu Billy Graham lagi sakit, sampai masuk ICU, saudara. Infeksi saluran nafas. Tapi puji Tuhan, 3 hari kemudian dia sembuh. Umurnya 90 tahun. Billy Graham. 2 penginjil ini, setiap kali selesai khotbah penginjilan, pasti nyanyi lagu Come Home, Come Home, pulang, pulang. Saudara, saya meneliti dalam ilmu jiwa. Di dalam ilmu jiwa, satu-satunya yang dibutuhkan manusia hidup mengembara adalah kata pulang. Saya tanya kepada saudara, sebutkan sebuah kalimat, apa yang terjadi pada seseorang yang tidak bisa berkata pulang selama dia hidup? Kira-kira orang itu bagaimana? Menderita. A home. Ternyata a home, rumah, suasana rumah, hanya bisa dibuat oleh 2 orang yang namanya ayah dan ibu. Katakan amin. Kalau saudara dan saya suami istri tidak bisa menciptakan a home untuk anak-anak, berarti neraka yang kita buat di rumah kita. Tolong sampaikan berita ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Amin kan? Anak-anak cuma perlu surga di rumah, perlu ketenangan. Maka itu saya punya pertanyaan klasik kepada anak-anak. Tolong ya, jujurnya orang-orang tua, kalau saudara punya teman baik, dan anak-anak saudara juga respect kepada teman kita ini, dan teman kita ini buat mereka nggak ditakuti, jadi bebas. Kalau mereka datang, om tante apa kabar? Wah, anak-anak bisa akrab. Nah, penting sekali anak-anak kita disuruh mereka tanya ke anak-anak kita. Tanyanya klasik. Saya menemukan hukum ini. Tanya mereka, kapan terakhir kali kamu lihat papa mamamu makan bersama? Dengar. Kenapa saya pakai kata makan? Sebab seluruh perjanjian baru, khususnya 4 Injil, Tuhan Yesus habis apa saja pasti ngajak makan. Makan. Saya tanya dulu, kalau kita sedang jengkel pada seseorang, bukan sakit hati loh, jengkel, bisa nggak kita ngajak makan dia? Saya lanjut. Ayo jawab pertanyaan saya. Jadi kalau sampai kita sedang jengkel dengan seseorang, bisa makan bareng nggak? Bisa makan bareng? Enggak. Nah, suami istri yang lagi jengkel nggak mungkin bisa duduk makan bersama. Karena kalau lagi jengkel ada orang itu, yang kita makan ya orang itu, bukan makanannya. Ayo. Iya atau tidak? Lagi jengkel kok. Maka itu pertanyaan klasik buat anak-anak. Kapan terakhir kali anak-anak lihat papa mamanya makan bersama? Periksa rumah tangga kita. Kalau anak-anak jawab, oh sering om, saya belum puas. Ada pertanyaan kedua. Waktu kalian lihat papa mama makan bareng, kamu dengar suara apa? Ngerti nggak? Cuma sendok ketemu piring om, ting, ting, ting gitu.
Oke, saya tanya jujur. Kalau rumah tangga seperti itu harmonis nggak? Nah, itu dia. Awas kalau di Medan saya tanya, kapan terakhir kali saudara suami istri makan berdua? Pokoknya Sun Plaza belum dibangun. Hah? Tahun berapa itu? Awas. Ternyata kalau kita makan berdua dengan begitu mesra, terdengar suara tertawa kita bergurau, anak-anak puas dan bahagia. Amin kan gitu loh, kok diam saja ini. Berarti nggak pernah makan berdua ini suami istri. Kok kayak bengong-bengong begitu? Usahakan. Itu kebahagiaan anak-anak. Pertanyaan berikut, saya tanya anak-anak, kapan kalian lihat papa mamamu ngerjakan sesuatu bersama-sama? Satu kali 3 anak kami cerita. Biasa kalau kami mau pulang ke Papua dari Jakarta, barang itu pasti banyak. Tiba-tiba mereka melihat kami berdua lagi ngepak, ngikat. Saya ngikat, istri saya begini. Pokoknya kami kerja bersama. Semua itu saya dapat dari anak-anak kami sendiri. Maka itu saya bisa ajarkan ini. Saudara, setelah kami berangkat, mereka 3 itu SMS. Kami bahagia sekali. Kemarin lihat papa mama ngerjakan itu berdua. Kami minta maaf karena kami terlambat datang. Karena mereka tiba, kami sudah selesai. Nah, buat saya SMS itu luar biasa. Maka itu, papa mama, biarlah kita akrab. Ya, biarlah kita akrab. Satu pada yang lain sebagai suami istri. Dan tunjukkan itu di depan anak-anak. Maka anak-anak akan bahagia sekali. Amin. Ayat yang terakhir. Sebab itu betul keluarga kita jadi keluarga yang sangat memuliakan Tuhan dalam hidup ini, untuk kita menjadi agen-agen kemuliaan dalam kehidupan kita, sehingga semua orang itu dipulihkan kehidupan mereka. Hakim-hakim pasal yang ke-11, bagian terakhir. Hakim-hakim pasal 13 ayat yang ke-2 mulai. Pada waktu itu ada seorang dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Ayat 3. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak. Saya nggak baca seterusnya. Begini. Saudara, lihat ayat 6. Begitu istri Manoah mendengar kunjungan malaikat menyampaikan pesan itu, ayat 6. Kemudian istri itu bagaimana? Baca, kemudian istri itu bagaimana? Datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan yang begini. Saya nggak usah baca. Ayat yang ke-8. Begitu suami mendengar pernyataan istri, lalu ayat 8, Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Suami istri kalau kita sudah menikah, jangan berkata aku, saya. Belajar dari keluarga Manoah. Ini keluarga harmonis. Kami, dan kami. Selalu melibatkan pasangannya dalam hidup ini. Nah, yang menarik di ayat ini, ternyata di sepanjang sejarah Alkitab, termasuk zaman Pilatus jadi pemerintah negeri jajahan Roma, Tuhan lebih banyak berbicara kepada istri daripada kepada suami. Catat ini baik-baik. Dari awal yang dikunjungi istri. Nah, saya meneliti, saya ini suka meneliti, saudara. Mengapa perempuan di dalam banyak hal itu lebih sensitif daripada laki-laki? Jawab ya atau tidak. Tuhan ternyata lebih mudah, lebih sering berbicara kepada perempuan daripada kepada laki-laki.
Ternyata setan juga sama kurang ajarnya. Dari dulu merusak rencana Tuhan. Kurang ajar, ikut-ikutan. Saya tanya, jangan tersinggung. Sejak zaman dulu sampai zaman kapan saja, di dunia ini yang terkenal nenek sihir atau kakek sihir? Saya cuma tanya. Jangan marah, jangan marah. Coba jawab. Nah, nenek itu laki atau perempuan? Coba, maaf jangan tersinggung dulu. Nah, di situ saya tuh meneliti, saudara. Kenapa? Dan ayo lihat di daerah Batak, daerah Aceh, daerah Karo, daerah Jawa, daerah suku apa saja. Kalau ada dukun laki dan dukun perempuan, pasti lebih sakti dukun perempuan, saudara. Oke? Nah, ini jawabannya. Ternyata Tuhan lebih banyak pakai perempuan, istri. Ingat waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, siapa yang diperingatkan dalam mimpi? Istri Pilatus. Nah, kalau saya pakai istilah perang, ya, dalam semua perang radar itu penting. Nah, kalau saya lihat semua bandara di dunia, ada radar bukan? Yang selalu goyang itu untuk mendeteksi pesawat sudah berapa jauh, kurang berapa dekat dan semuanya. Ternyata itu yang Tuhan pakai. Perempuan itu lebih sensitif dari laki-laki karena dia radar. Katakan amin. Nah, ini masalahnya. Setan sering merusak radar. Betul? Dengan dikacaukan oleh apa saja. Oh, jangan dibagi dulu, nanti saja. Habis ini selesai 5 menit lagi. Tak, enggak apa-apa terus itu. 5 menit. Loh, kok jadi 2 macam? Tadi kan bungkusnya gede-gede, kok jadi kecil-kecil di situ. Itu snack atau makanan? Itu snack atau makanan? Oh, ada roti. Dan tadi yang datang pertama itu apa? Oke, enggak apa-apa, biar situ aja nanti. Oke, saya lanjutkan. Nanti aja dibagi. Sebentar lagi saya selesai. Jadi, saudara, para istri mulai hari ini harus jaga hatinya, supaya ketika setan menyerang rumah tangga suami saudara, saudara jadi radar duluan, yang tahu bentuk serangan-serangan si jahat. Tapi juga Tuhan bicara kepada saudara. Maka itu para suami, kalau istri kita mendapat pernyataan Tuhan, dengarkan dia. Jadilah seperti Manoah. Begitu dia dengar dari istrinya, begini-begini, dia berdoa. Tapi lihat ayat yang ke-9, menarik sekali. Maka Tuhan bagaimana? Mendengarkan siapa? Nah, doanya suami yang didengar. Tapi uniknya, lihat kalimat berikut. Sehingga malaikat Tuhan itu datang pula kepada siapa? Istri lagi. Lihat istri yang berkenan ini. Begini sikap istri Manoah. Ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Jadi sendirian. Ayat 10. Kemudian perempuan itu bagaimana? Segera berlari memberitahukan kepada suaminya begini-begini. Ayo kita pakai hukum ini. Seandainya Hawa bersikap seperti istri Manoah yang tunduk kepada kepalanya yang adalah suami, dunia jadi begini tidak? Tidaknya kenapa? Waktu setan menggoda, kalau Hawa ngomong, setan tunggu ya, aku tanya suamiku dulu. Aku mau panggil suamiku. Seperti istri Manoah, dia panggil suaminya yang gak ada di situ. Oh, kalau Hawa kayak begitu waktu itu, dunia indah, gak serusak sekarang. Maka itu istri-istri, kalau ada firman berkata tunduklah pada suami, bukan maksudnya istri dijajah suami, tidak. Karena otak itu di kepala, bukan di perut. Catat itu baik-baik. Ngerti maksudnya? Kalau otak di perut, silakan tubuh yang ambil putusan. Istri boleh usul, tapi putusan pada kepala, karena ini saraf pusat. Istri boleh usul sebagai tubuh. Aku pingin makan siang ini nasi padang. Karena rasa perut bukan. Tapi suami memutus, jangan banyak santan, gak sehat. Nah, begitu suami memutuskan, kepala bilang jangan santan-santan lagi.
Apakah tubuh boikot makanlah sendiri? Itu dia ngancing begitu perutnya. Gitu atau tidak? Tidak. Tubuh harus ikut. Tolong buka dulu Kejadian 3:17. Ini ayat menakutkan. Maka itu saya nggak suka ada sinetron di mana itu suami-suami takut istri. Ngapain itu di aduh itu sinetron kurang ajar betul. Suami-suami takut istri, jangan nonton, awas itu. Itu suami digoblok-goblok kan. Ampun sudah. Oke. Nah, ini rahasianya. Kalau suami takut istri terjadi apa? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau memperdengarkan apa? Mengambil keputusan karena nasihat istri. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka ini ngeri. Maka apa? Terkutuklah tanah karena engkau. Engkau yang siapa itu? Engkaunya siapa di sini? Suami. Yang bagaimana? Takut istri. Maaf ya, teman saya yang pendeta sekalipun, kalau ladang pelayanannya terkutuk, pasti dia takut istri. Suami pengusaha, sebelum menikah pengusaha hebat, berhasil. Setelah menikah kok hancur, tanah ladangnya terkutuk. Maka itu para istri, saya ambil contoh konkret. Mengapa dua garis keturunan dari satu pribadi namanya Abraham perang terus sampai hari ini? Ngerti maksud saya? Gara-gara Abraham takut istri. Ketika Sarah sadar dia sudah menopause dan dia tahu kekuatan suaminya sudah makin menurun untuk hubungan seks. Kalau saya pakai istilah manusia, sisa-sisa terakhirnya dia nasihati. Sebelum kamu gak bisa apa-apa, itu ada babu nganggur. Duh, laki-laki itu memang makhluk yang paling rakus, saudara. Dimplok pisan, bahasa Jawanya bilang. Diambil sekalian pembantu itu. Rusaklah sampai hari ini. Ngerti contoh-contoh itu? Maka itu para istri bersikaplah bijaksana kepada suami. Saya pernah punya penelitian. Kenapa pejabat banyak jadi koruptor? Karena nyanyian istrinya. Kawin 24 tahun kalau imitasi terus. Ngerti? Kapan dulu kamu janji beri berlian, ini beling terus. Nah, kalau istri nyanyi terus yang begitu, ya suami jadi perampok. Istri-istri awas. Nasihat apa yang saudara beri kepada suami? Perhatikan firman. Jadilah seperti istri Manoah yang luar biasa. Begitu didatangi lagi malaikat, dia lari, panggil suaminya. Respeknya istri Manoah kepada Manoah itu hebat sekali. Dan itu lahir Simson, orang yang luar biasa. Inilah keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena suami dan istri tahu peranannya. Katakan amin. Jadi kalau istri diminta tunduk kepada Tuhan, bukan Tuhan kejam, tidak. Karena fungsi kepala dengan tubuh. Oke, saya akan akhiri dengan contoh ini. Saya tanya kepada saudara, kalau kita diundang ke pernikahan, lalu kita ingin memberi ucapan selamat kepada pengantin, tapi dengan konsep melakukan perjalanan. Biasanya kita menunjuk kepada naik pesawat, atau naik kereta api, atau naik kapal, atau naik mobil. Kalau kita memberi ucapan selamat kepada pengantin, tapi dengan konotasi seperti mereka mau pergi kemana, pakai apa? Kapal, laut. Nggak ada memberi ucapan selamat naik pesawat, tapi selamat menempuh hidup baru, mengarungi bahtera kehidupan. Betul? Nggak ada selamat naik kereta api juga nggak ada. Pasti bahtera kehidupan. Nah, saya itu cari logika-logika itu. Mengapa sampai hari ini semua alat transportasi yang sopirnya cuma satu itu apa? Walaupun saudara tidak banyak semua yang pernah naik kapal cepat. Kenapa yang sopirnya cuma satu? Pesawat pilotnya berapa? Harus dua, tidak bisa tidak. Kereta api masinis bisa lebih dari dua. Bis malam, bis jalan jauh bisa lebih dari dua.
Hanya kapal yang nakodanya harus satu. Kenapa? Nggak usah kapal besar. Getek atau getek rakit. Boleh nggak dua yang mengemudi? Kenapa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena nggak sampai-sampai. Bingung ini mau dibawa kemana? Pernikahan harus satu kepala dan satu tubuh. Kalau pernikahan dua tubuh namanya kembar siap. Kalau pernikahan dua kepala itu namanya poliandri, itu namanya monster. Ngerti? Jadi kalau istri berkata tunduk itu artinya harus satu nakoda di rumah. Kalau tidak anak-anak bingung mau dibawa kemana kapal ini. Maka itu istri-istri yang merasa lebih sukses dari suami, gaji lebih besar dari suami, pendidikan lebih tinggi dari suami, pengalaman lebih tinggi dari suami, maaf, suami tetap kepala. Katakan amin. Lagi sekali, suami kasihlah istrimu, istri hormatilah suamimu. Itu hukum yang luar biasa. Jadi mulai hari ini kalau semua kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apa saja kita menggunakan firman, saudara, surga ada di dunia betul-betul. Neraka kosong. Bulan Maret yang lalu saya diundang buat seminar keluarga besar-besaran di Surabaya. Terus mereka minta saya buat tema. Tuhan berikan saya hikmat. Temanya menarik, itu masih dibahas sampai hari ini dari bulan Maret. Keluarga bahagia, penjara kosong, pengadilan tutup. Wah, itu jadi pembahasan betul. Ya toh, kalau kita lihat kalau keluarga itu bahagia, nggak ada orang diadili lagi, nggak ada orang buat jahat, karena sudah puas semuanya dalam keluarga, nggak ada lagi masalah. Wah, surga turun ke dunia betul-betul. Nanti kalau saudara ingin ada pertanyaan, mana waktu, saya bisa kasih email saya, nomor telepon saya, saudara boleh diskusi. Saya siap. Oke? Nanti kalau mau, nanti minta saya berikan kepada saudara. Biarlah firman ini jadi pedoman buat kita. Maka kalau firman ini kita lakukan, keluarga kita merdeka betul-betul. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berdamailah suami istri. Amin. Satu hari saudara, saya tanya kepada Papa di surga, saya akan bicara tentang seks di bagian ini. Karena di antara masalah ekonomi dan seks, maka seks yang jadi senjata utama iblis merusak pernikahan kita. Nah, suatu hari saya tanya gini, Papa beri saya satu ayat saja yang mewakili seluruh pernikahan dalam masalah rumah tangga dan supaya aman. Saya itu orangnya praktis, saya nggak mau bertele-tele, banyak ayat tidak, saya minta satu ayat, saya tunggu Roh Kudus, saya baca Alkitab, saya cari-cari, ternyata Papa menunjukkan Kejadian 2. Aduh, itu ayat luar biasa, yang menolong untuk kita aman pernikahan kita. Ayat 22, Kejadian 2 ayat 22. Nah, bagi pengantin baru, ayat ini belum berlaku. Ini untuk pengantin yang sudah 3 tahun ke atas. Ya, yang baru-baru senyum saja.